Jangan terhimpit kejahatan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kebaikan dan kejahatan akan bertumbuh bersama sampai kapanpun. Tetapi pada waktunya yang telah ditentukan, setiap orang, Anda dan saya, akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kebaikan yang ada di dalam diri kita masih tetap berdiri kokoh? Atau sebaliknya, kebaikan itu terhimpit mati oleh kejahatan yang tumbuh bersamanya? Saudara-saudari terkasih, oleh karena kejahatan dan juga kebaikan tumbuh bersama, maka ada kemungkinan kita bisa terpengaruh oleh kejahatan. Namun pertama-tama perlu kita sadari, hidup kita sendiri itu adalah sebuah kebaikan ketika diletakkan Tuhan di atas dunia ini. Itulah kebaikan. Itulah yang diumpamakan oleh Yesus dalam bacaan hari ini, bahwa benih itu ditaburkan, kemudian ia tumbuh. Tetapi ada juga orang menaburkan ilalang kejahatan itu, akhirnya mereka tumbuh bersama. Kesadaran kita bahwa kita adalah kebaikan yang ditaburkan Allah, maka kita akan memelihara dan menjaga hidup kita sebagai benih yang ditaburkan Allah di atas dunia, yang tetap menghasilkan hal yang baik. Tetapi jika kita lupa sadar atau tidak mau sadar, maka kejahatan itu akan menghimpit mati nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang benar yang ditanamkan Tuhan di dalam diri kita. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yeremia, Tuhan seolah-olah menggugat Israel atas kejahatan yang telah mereka lakukan, di mana mereka menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Mengapa disebut sarang penyamun? Karena mereka melakukan hal-hal yang tidak adil di dalam hidup. Mereka merampas hak-hak hidup orang susah seperti para janda dan yatim piatu. Mereka membunuh atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu kemudian mereka datang di rumah Tuhan dan berseru seolah-olah mereka lolos dan Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Allah melalui Nabi Yeremia mengingatkan mereka bahwa akan ada hukuman yang setimpal dengan setiap perbuatan kejahatan yang mereka lakukan di dalam hidup. Israel yang merupakan bangsa terpilih, anak-anak kesayangan Allah, justru menghancurkan kebaikan itu dengan berbalik berbuat jahat kepada Allah dan sesamanya. Saudara-saudari terkasih, hidup ini memang membutuhkan perjuangan agar jangan sampai hal-hal yang jahat menghimpit mati kebaikan yang bertumbuh di dalam hidup kita. Butuh perjuangan, karena kejahatan selalu bertumbuh di samping kebenaran, kebaikan yang ada di sekitar kita.
Jika kita takluk, kita tidak sadar, maka kebaikan itu akan terhimpit mati oleh hal-hal yang jahat yang bertumbuh bersama dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berjuang agar nilai-nilai baik yang ada di dalam hidup kita, yang ditaburkan di dalam hati kita, jangan sampai terhimpit mati oleh kejahatan yang bertumbuh di sampingnya. Tuhan memberkati kita semua.